Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya praktek merangkai rangkaian kontrol putaran forward reverse untuk motor DC. Mungkin dari teman-teman pernah merangkai rangkaian kontrol untuk putaran forward reverse motor 3 pasa ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai untuk rangkaian kontrol putaran forward reverse motor DC. Nah, teman-teman bisa coba mungkin di tempat kerja atau di workshop ya, di tempat masing-masing bisa disiapkan untuk satu buah MCB 1 pasa, kemudian power supply DC, disesuaikan dengan motornya ya. Kalau misalnya motornya motor DC 24 volt, maka power supply-nya harus menggunakan power supply 24 volt. Kemudian ada 2 buah kontaktor magnet, kemudian ada 2 buah tombol normally open atau NO, 1 buah tombol normally close atau NC, 1 buah motor DC ya. Disesuaikan kalau misalnya motor DC-nya tegangannya 24 volt, maka nanti power supply-nya menggunakan power supply yang 24 volt. Kemudian ada kabel-kabel. Nah, dasar teorinya teman-teman, sebenarnya motor DC ini ketika kita memasang ke catu daya akan menentukan putaran arah motornya. Ya, misalnya motor DC itu kan dia punya kutub positif dan kutub negatif ya. Nah, di sini ada kutub positif dan kutub negatif. Misalkan kutub positifnya ada di atas ya, di sini kutub positifnya, di bawahnya kutub negatif. Kalau kita pasang ke catu daya yang positifnya ada di atas, jadi positif ketemu positif gitu ya, negatif ketemu negatif, maka ketika dinyalakan, motor ini akan berputar dan putarannya itu akan searah jarum jam. Sedangkan yang di sini catu dayanya dibalik nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini catu dayanya dibalik ya. Jadi negatifnya ada di atas, positifnya ada di bawah. Jadi masangnya kebalik gitu ya. Masang sumber tegangannya kebalik. Apakah motornya tidak berputar? Tetap berputar teman-teman. Jadi berputar normal ya. Hanya saja putarannya itu yang tadinya searah jarum jam, maka yang di sini kalau masang sumber dayanya terbalik ya, sumber tegangannya terbalik, maka putarannya akan berbalik juga. Jadi putarannya akan berlawanan arah jarum jam. Nah, dari sini teman-teman bisa membuat rangkaian kontrolnya untuk mengkondisikan motor DC itu bisa berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Contohnya rangkaian seperti ini ya. Rangkaian seperti ini di mana saklar 1 dan saklar 2-nya bisa kita sesuaikan sehingga motornya itu bisa berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu. Nah, seperti ini misalnya. Ini kalau misalnya dinyalakan seperti ini ya, maka nanti arusnya akan mengalir ke sini, masuk ke sini gitu ya, ke atas, kemudian turun ke bawah, masuk ke grounding. Seandainya nanti dipindahkan ke sini ya, ini juga pindahkan ke sini. Jadi nanti arusnya itu dipindahkan ke sini, nah nanti dia akan mengalir di sini, ini nggak bisa ya. Di sini kan nggak bisa nih, dia akan mengalir ke sini ke bawah, kemudian nanti naik ke atas seperti ini. Nah, ini adalah kontrol ya, kontrol kecepatan motor di mana putarannya itu bisa forward reverse khusus untuk motor DC. Nah, di sini. Di sini ada prosedur prakteknya ya, teman-teman. Sesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ya jangan lupa sesuaikan dengan K3. Jadi teman-teman tetap safety dalam merangkai rangkaian. Nah, rangkaiannya nih seperti ini teman-teman. Sebenarnya kalau dilihat ini rangkaiannya adalah rangkaian interlock, di mana di sini ada tombol untuk reverse dan tombol untuk forward.
Untuk reverse-nya teman-teman bisa rangkai seperti ini, di mana di sini ada kontaktor K1 ya. Kemudian di sini ada kontak dari K2. Jadi di sini kontaktornya ada dua ya, K1 dan K2. Dari sini dari 24 volt, misalnya kita menggunakan sumber 24 volt ya, dari 24 volt masuk ke emergency, kemudian masuk ke tombol reverse-nya ya, tombol NO atau tombol reverse, kemudian masuk ke K2, K2 di sini, jadi K2 memiliki kontak, nah dipasang di kontak NC-nya K2, jadi dipasang di kontak normally close-nya K2, kemudian masuk ke K1, kemudian masuk ke ground, masuk ke 0 ya, ke 0, ke negatif maksud saya. Jadi di sini positif, di sini negatifnya. Kemudian dibuat safe holding di sini, jadi di jumper di sini, dari tombol dan kontak ini ada percabangan, masuk ke kontaknya K1, normally open, kemudian masuk ke sini. Kemudian bisa ditarik kabel lagi untuk kontaktor 2. Ini dipasang tombol di sini, kemudian dipasang jumper ke kontak K2 di sini untuk membuat safe holding. Kemudian dari persambungan ini nanti masuk ke kontak normally close-nya K1, baru ke kontaktor K2, baru ke negatif ya, ke negatif. Ini adalah kontrol interlock, artinya jika reverse ditekan menyala, maka forwardnya tidak akan nyala, jadi dikunci oleh reverse-nya. Begitu juga dengan tombol forward ya, tombol forward ketika ditekan maka K2-nya akan menyala, dan ketika reverse-nya ditekan itu tidak bisa karena sudah dikunci oleh tombol forward atau K2-nya. Jadi sudah dikunci oleh K2. Sehingga di sini hanya dimungkinkan untuk menyalakan satu kontaktor saja. Jadi tidak mungkin menyalakan dua kontaktor. Jadi hanya satu kontaktor saja. Nah, untuk mematikan kontaktor 1 dan kontaktor 2 yang tadinya dinyalakan, caranya dengan menekan tombol emergency di sini. Baik. Nah, setelah itu teman-teman bisa rangkai di sini ya. Misalnya di sini ada motor DC 24 volt ya, di mana positifnya ada di atas, negatifnya ada di bawah di sini. Dengan cara merangkai di sini ada K1, kontaktor K1 di sini, K1 di sini bawah ya. Jadi di sini menggunakan satu buah kontaktor saja, kan kontaktor itu kan kontak dayanya ada 3 ya untuk rangkaian RST. Jadi teman-teman bisa menggunakan kontaktor untuk menghidupkan motor DC ini. Di mana yang dipakai hanya 2 saja ya. Misalnya kita menggunakan kontaktor K1. Nah, kontaktor K1 itu kan dia memiliki 3 kontak daya untuk sambungan RST. Yang dipakai dua kontaknya saja dari kontaktor K1. Jadi nanti nyambung ke sini, kemudian nyambung ke positifnya motor DC, kemudian yang negatifnya disambung ke kontak berikutnya ya, masih kontak K1, kemudian masuk ke negatifnya. Ini di atas positif, di bawah adalah negatif. Begitu juga dengan kontaktor K2. Di kontaktor K2 ini memiliki tiga kontak daya untuk sambungan RST. Rekan-rekan hanya mengambil 2 kontaknya saja untuk kontak K2. Jadi bisa disambung di sini, K2 di sini, kontak K2, sambungkan ke sini ya, ke bagian bawah, ke bagian negatifnya, sambungkan ke sini, di atasnya K1 ini. Kemudian yang satunya, satu kontak lagi, disambungkan di sini, di positifnya. Di positifnya si motor 24 volt DC di sini. Jadi di atasnya, di bawahnya K1 ya. Dipasang di sini, baru masuk ke negatif ya, atau ke 0. Nah, jadi cara kerjanya ketika tombol reverse ya, tombol reverse ditekan, maka K1 on, dan K1 ini akan membuka di sini rangkaian K2, sehingga kalau tombol forward ditekan itu tidak bisa karena arusnya tidak bisa mengalir, diputus oleh NC-nya K1 di sini ya.
Jadi K1 ini tadinya NC dia akan membuka atau berubah jadi NO sehingga di sini akan menghambat aktifnya K2 ketika tombol forward ditekan. Ketika tombol reverse ditekan K1 on, maka kontak di sini on. Kalau teman-teman lihat di sini menutup ya, K1 menutup, di sini menutup, maka arus dari 24 masuk ke positif, kemudian keluar ke negatif, masuk ke negatif. Maka motornya akan berputar secara forward. Kemudian kalau mau mematikan, tinggal matikan emergency, maka sistem akan kembali ke semula. Nah, kemudian kondisi yang kedua, tombol forward kita tekan. Ketika tombol forward kita tekan, maka yang terjadi adalah K1 off dan K2 on. Jadi K2 di sini kontaknya on, ini kontak, ini kontak. Maka di sini yang 24 ini nanti masuk lewat bawah nih rekan-rekan ya. Dia langsung lewat dari K2, masuk lewat bawah. Ya, berarti yang 24 volt positif ini masuk ke negatifnya motor. Kemudian arusnya keluar melalui positifnya, kemudian masuk ke sini. Nah, sehingga arusnya jadi kebalik nih. Arusnya masuk ke negatif, kemudian keluarnya lewat positif. Ini menyebabkan putaran motornya menjadi terbalik. Yang tadinya motornya menjadi forward, kemudian karena ada arus yang terbalik masuknya ya, arusnya masuk ke kutub negatif, kemudian keluar ke kutub positif, ya masuk ke 0, sehingga menyebabkan putarannya menjadi terbalik. Ini yang dinamakan dengan putaran reverse atau putaran yang berlawanan dengan jarum jam, arah jarum jam gitu ya. Ini yang dinamakan dengan putaran forward dan reverse, dan ini berputarnya menggunakan motor DC 3 pasang. Silakan teman-teman dicoba ya di workshopnya masing-masing ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.